Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Satriani. Saya akan menjelaskan tentang metode sederhana, yaitu metode lendir cervix. Nah, apa itu lendir cervix? Sesuai dengan namanya, lendir cervix adalah cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar di leher rahim. Lendir ini berfungsi sebagai pelumas alami saat berhubungan seksual, juga membantu memudahkan jalannya sperma menuju sel telur. Tidak hanya itu, lendir cervix ini dikenal sebagai lendir masa subur untuk mengetahui masa subur seorang wanita. Perubahan ciri lendir cervix ada 6, yaitu yang pertama selama masa menstruasi, setelah masa menstruasi, saat mendekati masa ovulasi, tepat sebelum ovulasi, yang kelima saat masa ovulasi, dan yang keenam setelah masa ovulasi. Saya akan menjelaskan ke-6 poin perubahan ciri lendir cervix. Yang pertama, selama masa menstruasi. Selama masa menstruasi, lendir cervix yang diproduksi berada pada titik terendah atau sangat sedikit. Bahkan ada pula wanita yang tidak memproduksi lendir ini sehingga mengalami kekeringan pada saat menstruasi. Sekalipun Anda memproduksi lendir cervix, namun mungkin akan tertutupi atau bercampur dengan darah menstruasi, sehingga Anda tidak menyadari keberadaannya. Nah, lendir cervix umumnya akan lebih lengket, kental, tebal, dan padat. Hal ini menyebabkan sperma menjadi semakin sulit berenang ke dalam rahim. Hal ini menandakan bahwa Anda dalam kondisi yang kurang subur. Selanjutnya, poin kedua yaitu setelah masa menstruasi. Setelah masa menstruasi berakhir, akan terjadi perubahan pada tekstur dan jumlah lendir yang diproduksi. Dari warna dan teksturnya menunjukkan bahwa Anda masih belum memasuki masa subur. Bahkan pada masa ini, bisa saja Anda tidak memproduksi lendir sama sekali. Tekstur lendir umumnya memiliki tekstur yang lebih lengket dan licin ketika disentuh, dan kemungkinan akan berwarna kuning, abu-abu, atau berwarna putih. Selanjutnya, saat mendekati masa ovulasi. Saat mendekati masa ovulasi, lendir cervix yang diproduksi akan lebih banyak. Lendir yang dikeluarkan umumnya akan lebih basah. Di samping itu, teksturnya menjadi semakin sedikit kental dan cenderung cair seperti putih telur. Dan kemungkinan pada masa ini lendir cervix akan berwarna kuning, abu-abu, atau berwarna putih. Tekstur ini membantu sperma bergerak lebih kencang menuju sel telur. Selanjutnya pada poin keempat yaitu tepat sebelum ovulasi. Tepat sebelum ovulasi, kadar hormon estrogen meningkat. Lendir yang dikeluarkan akan lebih cair namun licin dan berwarna terang. Selanjutnya saat masa ovulasi. Saat masa ovulasi, tandanya lendir yang Anda produksi adalah lendir masa subur. Saat ini indung telur atau ovarium akan mengeluarkan yang namanya sel telur. Lendir cervix yang dikeluarkan akan lebih banyak. Nah, lendir cervix pada masa ini mencapai jumlah tertinggi dibanding dengan masa yang lainnya. Sementara itu, tekstur lendir yang dihasilkan masih sama dengan sebelumnya. Tekstur yang dihasilkan adalah transparan dan lengket. Hal ini menandakan bahwa Anda telah memasuki masa subur karena tekstur serta pH melindungi sperma. Di waktu ini adalah waktu yang tepat untuk berhubungan seksual jika Anda ingin segera hamil. Berhubungan seks dengan pasangan pada masa ini meningkatkan peluang kehamilan. Selanjutnya, setelah masa ovulasi. Setelah masa ovulasi, lendir cervix yang diproduksi akan menurun. Teksturnya pun menjadi lebih kental. Setelah masa ovulasi, lendir cervix yang diproduksi akan menurun. Teksturnya pun menjadi lebih kental. Lendir tidak lagi basah atau licin, warnanya pun berubah menjadi warna putih atau kuning krim. Lendir cervix dengan tekstur yang tebal ini mirip seperti lotion yang bisa dioleskan di permukaan tubuh. Lendir cervix dengan tekstur krim ini dianggap tidak sempurna karena menghambat pergerakan sperma. Selanjutnya saya akan membahas cara memeriksa lendir cervix, yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan jari, yang kedua dengan menggunakan tisu toilet, yang ketiga dengan periksa celana dalam. Nah, cara yang pertama yaitu dengan memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam vagina ke dekat leher rahim. Lalu keluarkan tangan Anda, periksa warna dan tekstur lendir yang ada pada tangan Anda. Hal ini bisa membantu untuk
memudahkan Anda mengetahui apakah Anda dalam kondisi yang subur atau tidak. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan tisu toilet. Periksa ini bisa dilakukan saat Anda sedang buang air ke kamar mandi. Caranya yaitu dengan lap mulut vagina dengan menggunakan tisu toilet berwarna putih. Lihat warna dan teksturnya, lalu amati apakah Anda berada dalam kondisi yang subur atau tidak. Selanjutnya yaitu periksa celana dalam. Periksa celana dalam, Anda bisa menggunakan ventilator untuk memudahkan mengamati warna. Nah, cara ini merupakan cara yang kurang akurat dibanding kedua cara yang tadi. Karena apalagi jika Anda menggunakan warna celana dalam yang menyulitkan untuk mengamati warna dan tekstur lendir. Selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan dan kerugian dari metode lendir serviks ini. Yang pertama adalah keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah dalam kendali wanita, kemudian yang kedua memberikan kesempatan pasangan menyentuh tubuhnya. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesadaran terhadap perubahan pada tubuh. Selanjutnya yang keempat yaitu memperkirakan lendir yang subur sehingga memungkinkan kehamilan. Keuntungan yang kelima adalah dapat mencegah kehamilan. Selanjutnya saya akan membahas kerugian dari metode lendir serviks ini. Kerugiannya yang pertama membutuhkan komitmen. Yang kedua perlu diajarkan oleh spesialis KB alamiah. Yang ketiga membutuhkan 2-3 siklus untuk mempelajari metode lendir serviks ini. Yang keempat, vagina dapat menyulitkan identifikasi lendir yang subur. Selanjutnya yang kelima, beberapa obat yang digunakan untuk mengobati flu dapat menghambat produksi lendir serviks. Nah, yang keenam yaitu melibatkan sentuhan yang tidak disukai beberapa wanita. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah membutuhkan pantang berhubungan intim. Demikian sekilas penjelasan tentang metode lendir serviks, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.